Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali guys, di sore hari yang sangat cerah ini saya akan berbagi lagi kepada Anda tentang hubungan yang benar dalam konteks pencarian kerja. Banyak yang mungkin kita ingin kerja tapi kita belum menemukan yang pasti dan belum menemukan yang tepat untuk karakter kita di dalam situasi kondisi di pekerjaan tersebut. Nah, guys, saudara-saudara, ini sebagai inspiratif bagi kita semua bahwa ada seseorang yang begitu banyak wawasannya sehingga dia pernah mengatakan dalam sebuah bait syairnya kepada kita yang sehingga pada saat ini saya akan kembali menyampaikan, mengulang kembali kepada Anda semua agar kita semua menjadi orang-orang yang sukses terlebih dirinya dunia ini sebelum kita ke akhirat nanti. Oleh karena itu, inspirasi ini adalah jangan pernah Anda mendengar dari orang-orang seperti ini kata-katanya. Jangan sempat Anda menyusahkan orang di dunia sebelum Anda menyusahkan Anda dan orang-orang lain di akhirat. Itu kata-kataku yang akan saya sampaikan kepada Anda. Kawan-kawanku sekalian, di sini saya akan khusus memberikan kepada Anda bahwa ada seseorang yang bahwasanya telah mencicipi asam garam kehidupan dan menemui berbagai model manusia. Ia ingin mencari teman yang bisa menghiburnya. Sayangnya, pencarian itu membuatnya lelah. Ia pun menuturkan, teman yang tidak berguna saat petaka melanda, ia hampir sama dengan musuh. Seorang teman tak bisa diharapkan dalam setiap masa, demikian pula saudara. Demikian pula saudara, saya ulangin, demikian pula saudara, kecuali untuk hiburan. Aku mengenal banyak manusia karena aku terus mencari saudara yang terpercaya hingga pencarianku membuatku lelah. Semua negeri menghindariku hingga seakan-akan para penduduknya bukan manusia. Guys, dimanapun Anda berada, sanak-sanak, puan-puan, kawan-kawanku, friends, waktu kuliah, waktu pesantren, dan dimanapun Anda kawan-kawanku yang sekarang ini menjadi kawan ataupun lawan, saya akan sampaikan agar gimana bahwasanya kita bisa menafkahi diri kita sebelum kita suatu saat bisa menafkahi keluarga kita, termasuk istri, anak-anak kita. Kalau kita tidak mulai dari sekarang, maka Anda seperti pernyataan perkataan seseorang mujtahid yang mulia ini. Siapakah dia itu? Dialah Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah. Artinya dalam perkataan itu kawan-kawan, kadang-kadang ada kawan kita sudah nampak di dalam mata kita memulai bisnisnya, karirnya, pekerjaannya untuk masa depan keluarganya terlebih-lebihnya. Namun Anda melihat, mengatakan untuk tidak mau mensupportnya, malah Anda meremehkannya. Kadang-kadang itulah yang terjadi. Malah itu fakta dan nyata yang terjadi dalam kehidupan mata kita ini. Nah, ia mengatakan bahwa dia sudah mencicipi asam garam pahitnya banyaknya manusia yang ia temui, namun tidak satupun manusia itu, orang-orang itu yang selalu mensupportnya dalam kebaikan, apa yang dikerjakan, apa yang dia cari dalam tuntutan ilmu dunia akhirat. Masya Allah. Kawan-kawan, perbaikilah diri karakter Anda. Membangun karakter ini sangatlah sulit. Karakter ini adalah masa depan yang menentukan Anda bisa menafkahi diri Anda, terlebih-lebihnya keluarga Anda suatu saat. Bagaimana Anda ingin memberikan nafkah? Terlebih umumnya, infak, sedekah, itu biasanya diberikan kepada orang-orang yang tidak mungkin kita kenal. Di saat itu mungkin kita melihat mereka yang tidak ada kekuatan daya ekonomi mereka. Bagaimana kita ingin membantu mereka kalau kita tidak memulai diri kita dulu untuk membangun di diri kita ini? Oleh karena itu, bila Anda melihat orang, ikutilah orang yang tersebut, yang mana orang tersebut sudah bekerja, sudah memulai karirnya, bisnisnya, ikutilah. Tawaduklah, rendah hatilah untuk mengikuti segala hal yang diimpiankan oleh seseorang. Jangan terus-menerus memberikan pertanyaan-pertanyaan, komentar-komentar.
itu tidaklah membuahkan hasil bagi Anda. Ingatlah pernyataan tersebut, bahwa beliau mengatakan saudara kandung pun tidak bisa menjadi bunga dalam kehidupan kita saat kita tertimpa melanda malapetaka, kesunyian, terkhususnya ekonomi yang akan saya bahas ini pada kesempatan sore hari ini, agar ekonomi Anda suatu saat, memang saya pun belum bagus, belum maksimal ekonomi yang saya harapkan pada saat ini. Namun walaupun begitu, saya akan tetap untuk kita bersama-sama. Tujuannya intinya adalah kita bersama-sama. Saya tidak ingin saya sendiri untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap kali apa yang saya sampaikan, dengarlah. Karena ini adalah semua norma-norma kehidupan untuk menjadi orang-orang yang sukses di kedepannya. Orang-orang yang ingin sukses memberikan betul-betul kepada orang umum. Ingatlah, itu buktinya dia sangat sayang, sangat cinta kepadamu, agar gimana Anda tidak dia lihat suatu saat di jalanan. Apa ia di jalanan? Apa dia kerjakan di jalanan? Tidaklah hanya lain melainkan mengutip sampah. Artinya ia sudah menjadi pengemis pada saat itu. Saudara-saudara, relakah Anda yang mungkin dulu sebagai pertimbangan saya berikan kepada Anda di saat kawan Anda yang mungkin dulu di saat umuran 20 tahun kalian, waktu itu kalian masih bisa merokok bareng, ketawa bareng, jalan bareng. Tapi ingatlah, takdir Allah, nasib itu adalah bagian daripada kita sebelum takdir berjalan. Oleh karena itu, nasib ini ambil bagianmu dari dunia ini, rubah karaktermu sehingga Anda mendapatkan daripada itu. Allah mensupport engkau dengan takdirnya, dengan begitu menetapkan nasibmu sebagian daripada hal yang positif, sehingga Anda bisa memberikan nafkah untukmu dan ibumu, keluargamu nanti. Saya tidak rela kawan-kawanku yang mungkin engkau juga melihat aku suatu saat pengemis, begitu juga aku melihat engkau sebagai pengemis. Aku tidak rela seperti itu. Oleh karena itu, di sini saya selalu menyarankan bahwa mari kita berkreatif, bekerja untuk siapa? Untuk diri ini dan untuk orang lain. Tapi saya tidak seperti itu prinsipnya. Emang itu bagus dan positif. Saya bekerja dalam konsep ayat-ayat Al-Quran yang mana Allah katakan dalam artinya, siapa yang mencari kebutuhan, kekayaan, ekonomi dalam tujuan untuk ia inginkan, membutuhi, menafkahi, meringankan orang-orang yang pernah dia lihat akan kelemahan, artinya dia penuh kasih dan sayang. Orang yang menyerahkan sepenuhnya apa yang dikerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala, jamilah Allah akan bersamanya. Allah akan memberikan sepenuhnya takdirnya kepada kamu. Wahai hamba Allah yang mungkin lupa, yang mungkin salah di saat-saat ini. Nah, dari sini saya selalu memotivasi Anda, mengingatkan Anda, memberikan alarm kepada Anda. Tidak jauh daripada itu, Imam Asy-Syafi'i, kawan-kawanku, guys, my friends, sanak-sanak, puan, saudara, dimanapun Anda berada. Tidak jauh dari itu, Imam Asy-Syafi'i sudah jauh tahun wafatnya dari kita, yang telah selalu memberikan karya-karya kreatifnya kepada kita semua, hingga sekarang ini kita bisa membacanya dan bisa kita mungkin tuangkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita tidak termaktub dalam kategori doa tersebut. Allahumma inna na'udzubika minal ajazi wal kasal. Persoalan kita adalah wal kasal. Allahumma inna na'udzubika minal ajazi wal kasal. Kita berlindung daripada ini sifat kasal. Apa itu kasal? Malas. Ingat, Anda diciptakan laki-laki sebagai pemimpin, gentleman, sebagai rajulun suja seperti singa. Artinya kepriaan Anda harus Anda nampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwa Anda itu adalah laki-laki, bisa memberikan keringanan kepada orang, bisa memberikan kepada siapapun. Oleh karena itu, saran saya mulai dari saat ini, bila Anda sudah lemas dalam segala hal aktivitas pekerjaanmu karena mungkin tidak ada yang mensupportmu, oleh karena itu apa yang Anda harus lakukan tidaklah hanya lain
Pertama, carilah orang-orang yang sukses mungkin di bidang itu, dan carilah orang-orang yang sukses dalam hal ilmu agama sehingga dia memberikan solusi, nasihat, petua-petua agama Allah kepadamu, sehingga support daripada itu ada keberkahan dan ada tujuan maksud hidup ini terus hidup kita semua. Guys, kawan-kawanku dimanapun Anda berada, sesungguhnya kekasih Allah itu ada dua macam. Kekasih Allah yang selalu khusus mencari keriduan tentang ilmu akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun yang kedua adalah orang yang mencari tentang kekayaan dunia namun dalam hal positifnya dia kasihan kepada orang-orang yang mungkin pernah dia melihat orang-orang lemah. Di saat itu mungkin dia menangis orang-orang lemah itu. Di saat itu juga sehingga daripada itu dia ingin berkorban untuk jiwa raga orang-orang, sehingga suatu saat dia bisa memberikan makan minum kepada orang-orang yang ia lihat itu. Ini adalah kasih sayang yang sungguh luar biasa. Bila Anda bisa menanamkan ini, bagus, mantap, jempol. Wahai guys, wahai hamba Allah dimanapun Anda berada, ini bukanlah suatu hal yang ceramah, pidato ini motivasi bagi kita semua. Dan ini adalah saran dan kreatif inovasi bagi berbangsa dan bernegara, dan juga sebagian daripada syariat agama yang mana menunjukkan kita bisa nanti senang, bahagia, bisa melewati semua siratul mustaqim sehingga kita bertemu dengan Allah di surga kelak nanti. Kadang juga kekayaan bisa memberikan di saat kita sudah sukses. Memberikan apa? Memberikan kemaksiatan. Begitu sebaliknya, memberikan manfaat, mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bila Anda mampu bekerja keras mulailah saat ini. Saya pernah mendengar perkataan Abu Bakar, salah satunya mungkin beberapa termaktub, tapi salah satunya saya akan share, saya akan bagikan ini kepada Anda yang mendengar videoku ini. Support terus video kita ini, channel kita ini agar berkembang terus, agar aku bisa juga menolong Anda suatu saat dan berbagi hanya karena kamu dan kamu semua yang menolong ini, channel ini, sehingga aku bisa menolongmu dengan izin Allah suatu saat nanti. Oleh karena itu saya bangun bersama, kita bangun bersama channel ini. Kawan-kawanku sekalian yang dirahmati Allah, yang dirahmati para alam, belajarlah yang kemudian dari istilah Anda belajar di sekolahan pada guru Anda. Belajarlah. Mulailah belajar dari alam, karena kesuksesan dunia bukanlah tergantung ijazah SMA-mu, SMP-mu, kuliahmu, doktormu, profesormu. Saya pernah mendengar perkataan seorang pengusaha yang dikenal juga di Indonesia. Siapa itu? Bapak Putra Chandranegara. Dia pernah mengatakan, atau mungkin yang lain, maaf mungkin bukan dia, tapi seorang pengusaha yang mengatakan seperti itu. Maaf sekali lagi, bukan mungkin. Oh iya, yang mengatakan itu adalah Bapak Chandra Putra Negara, seorang pengusaha sukses yang mempunyai kantor atau cabang di beberapa provinsi Indonesia ini. Nah, perkataannya apa guys? Ini sangat memotivasi, saran buat kita semua yang malas, yang tidak mau bekerja, yang selalu melihat orang-orang bekerja tapi kita melihat terus. Apakah kita capek? Semua orang capek yang namanya bekerja. Nah, Abu Bakar bertanya tadi. Abu Bakar berkata, bukan bertanya. Nah, perkataan Abu Bakar itu kepada kita semua terinspirasi bagi kita. Harus untuk mana? Kita harus seperti itu. Kekayaan tidak akan pernah dicapai kecuali dengan kerja keras. Ingat itu perkataan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Artinya rezekimu datang, kekayaanmu datang, itu sesuai dengan al-qadar, kesanggupan bekerja kerasmu dan ilmu, trik, tips tentang pekerjaan yang Anda sudah lakukan. Jadi jangan pernah mencela waktu, jadi jangan pernah mencela bosmu, jadi jangan pernah mencela orang tuamu, khususnya apalagi waktu.
Karena ketika Anda sudah mencela waktu, oh ini waktu ini menyesal karena aku tidak beruntung pada hari ini, itu sama saya, Anda juga sudah menyalahkan Tuhanmu, yaitu Allah. Oleh karena itu jangan pernah salahkan keadaan, situasi keadaan, khususnya waktu ini. Karena Allah sudah bersumpah demi waktu wal asr, demi waktu asr. Artinya Allah bersumpah di situ bahwasanya manusia banyak dalam kerugian. Kenapa? Karena mereka tidak mampu, bukan tidak mampu, tidak mau memaksakan diri. Kalau kita paksakan tahap demi tahap, Allah akan datang. Allah akan datang di dalam batinnya seseorang untuk mensupportnya, melanjutkan apa yang dikerjakannya, walaupun saat itu sebenarnya dia tidak mampu. Itu namanya samping bekerja, berdoa, tawakal adalah yang sangat kuat magnetnya dari Allah kepada hambanya. Karena pada hakikatnya semua yang kita minta dari Allah. Jangankan yang kita minta, kita aja memang bukan dari Allah, tapi kita kembali kepada Allah karena kita semua alam milik Allah. Kawan-kawanku sekalian, bagaimana Anda hidup di muka bumi ini, itu adalah salah satu sebenarnya ibadah. Orang berkata tentang ibadah, dia selalu mengatakan sudah identik dengan sholat, sedekah. Bukan, semuanya apa yang kita kerjakan itu adalah ibadah. Maka di dalam fikihnya pun ini dinamakan ibadah ghairu mahdhah. Kadang-kadang kita bisa masuk surga dengan ibadah ghairu mahdhah, walaupun seandainya ibadah mahdhahnya seperti sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya bagus, tapi ibadah ghairu mahdhahnya termasuk hablum minan nas. Bagaimana kita bisa membantu orang? Apakah kita tidak membantu orang atau membantu orang di saat ada kita melihat orang itu kesusahan atau kebutuhan pada waktu itu, atau mungkin kita mencela, mencaci orang itu? Masya Allah, naudzubillah. Ini kekayaan yang seperti ini didapatkan oleh seorang tidak bermanfaat baginya di akhirat kelak. Tidak ada manfaat. Carilah kekayaan yang sebenarnya bisa menolong Anda di dunia, terlebih-lebihnya khususnya di akhirat. Kawan-kawanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini ingatlah kembali terus petuah-petuah orang-orang dahulu tentang berbisnis, bekerja, cara bekerja. Hadirin guys, dimanapun Anda berada, saya sebagai Ansar Roma pembudidaya ikan, saya sebagai pembudidaya ikan di blog Ansar Roma mengingatkan kepada kita semua agar berkreatif. Jangan pernah tergiur dengan tolak ukur. Kalau saya sudah sarjana, tidak boleh seperti itu sehingga kita tidak pernah akan bekerja. Kapan kita bekerja kita tidak tahu. Kerjakan apa yang bisa dikerjakan selama Anda masih sehat. Itu intinya dalam kesehatanmu, dalam kehidupanmu, dalam keseharianmu. Bila Anda terus-menerus di kamar, di ranjang, tanpa ada aktivitas manfaat positif kepada orang-orang satu saat nanti, apakah Anda harus dipanggil pemerintah, presiden untuk bekerja di sampingnya? No, itu harapan saat jauh yang Anda lihat ke depan. Anda itu dilihat Allah selalu. Perhatikan Allah, perhatikan Tuhanmu selalu agar apa yang Anda lakukan detik demi detik, jam demi jam, waktu demi waktu, Allah akan memberikan, Tuhanmu akan memberikan kepadamu, Tuhanmu akan memberikan kepadamu apa yang Anda hasilkan, apa yang Anda kerjakan saat ini. Cintailah, sayangilah aktivitas-aktivitas hal yang kecil, hal yang remeh. Ingat itu, jangan pernah kita beranggapan, ngapain bekerja seperti itu? Kita sudah kerja tinggi-tinggi. Tidak boleh seperti itu. Allah tidak suka seperti itu. Allah tidak suka seperti itu. Ingatlah guys, ingatlah bahwa Allah selalu melihat hambanya, merekam hambanya. Untuk suatu saat Allah akan ulangkan di hari kiamat, di hari bertemu di padang mahsyar. Apa-apa saja yang kita lakukan, baik dari segi dampak positif, negatif,
yang kita lakukan. Baik niat itu kepada kita, baik niat itu kepada orang-orang. Ingatlah, bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selama-lama. Artinya ambillah manfaat dari dunia ini yang sehingga mendapatkan, memberikan kepada Anda manfaat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin saudara-saudara, sanak-sanak puan, friends dimanapun Anda berada saat ini yang mungkin merantau di kota di provinsi mana. Saya Ansar Roma selaku pembudidaya ikan di Pekanbaru memulai karir ini dan selalu memotivasi kepada semua orang yang saya cintai, yang saya sayangi. Ingat pesan saya ini, ada 3 kunci kesuksesan itu. Di samping kesuksesan, Anda juga harus menanamkan sifat-sifat positif. Apa itu? Kreatif, inovatif. Ingat itu ada beberapa yaitu 2, kreatif dan inovatif. Nah, di samping itu semuanya adalah mental. Mental ini adalah keyakinan kepada kita dari Allah datangnya kepada batin kita. Demikianlah pada sore hari kali ini yang bisa mungkin saya sampaikan agar kita bisa menjadi orang-orang sukses di kelak kemudian dan bisa kita manfaatkan kekayaan yang mungkin Allah berikan pada saat itu dan bisa kita berikan dan bisa kita salurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.